Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah siang dan malam. Allah yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan. Rahmat-Mu baru setiap pagi yang mengingatkan kami betapa besarnya kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Di kesempatan ini Bapa, di pagi ini ketika kami akan melangkah di dalam segala kegiatan kami, pekerjaan kami masing-masing. Sebelumnya Tuhan, kami mengundang kehadiran Roh Kudus agar supaya boleh dapat menempatkan hati dan pikiran kami. Roh Kudus dapat menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami pelajari, kami dengarkan, dapat itu bermanfaat di dalam hidup kami masing-masing. Kami juga dapat praktekkan itu dalam hidup kami. Untuk kami boleh terus setia, terus berjalan bersama Tuhan hingga di hari Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Renungan pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2021 dengan judul Kita Mewarisi Kerajaan Itu. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap perbuatan kita dalam menolong umat Allah akan diberi upah seperti yang telah dilakukan kepadanya. Pada hari perhitungan yang terakhir, Kristus tidak menghadapkan kepada manusia pekerjaan besar yang Dia telah lakukan bagi mereka dalam menyerahkan nyawanya untuk tebusan mereka. Dia menghadapkan kepada mereka suatu pekerjaan setia yang mereka telah lakukan baginya. Betapa kasih yang melampaui, Dia bahkan menyebut pekerjaan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak beroleh pengetahuan jelas akan hukum Tuhan, tetapi yang telah melakukan bahkan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum itu. Oleh karena mereka telah memperhatikan suara yang berbicara kepada mereka dalam perkara alam. Apabila Roh Suci menanamkan Roh Kristus di dalam hati orang yang liar itu, lalu Dia menolong hamba-hamba Allah. Dengan cepat rasa belas kasihan itu bertentangan dengan sifatnya yang sebenarnya, bertentangan dengan pendidikannya. Anugerah Allah yang bekerja atas pikiran yang digelapkan telah melembutkan sifat liar yang tidak diajar oleh hikmat manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus menanamkan anugerah dalam hati orang yang liar itu, dan Dia pun dapat melayani keperluan misionaris. Bahkan sebelum dia mendengar atau memahami perkataan kebenaran dan kehidupan, lihatlah rombongan yang berkumpul di sekeliling hamba Allah bermaksud mencelakakan hamba Allah itu. Tetapi Tuhan sedang bekerja di hati dan pikiran seseorang yang memohon sesuatu demi hambanya. Dan setelah musyawarah perang itu menentukan supaya menghancurkan nyawa orang Kristen itu, pengantaran orang liar tersebut mengubah keputusan itu. Dan nyawanya pun terselamatkan. Oh, suatu kasih yang ditunjukkan bagi orang liar itu untuk perbuatan ini. Kepada orang yang demikian, Kristus berkata, pada hari penghakiman, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.